Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pada kesempatan kali ini merupakan jam pembelajaran yang pertama. Kita akan melakukan sesi pematerian. Ya walaupun masih daring, tapi mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Baik, jadi di materi yang pertama pada kelas 10 semester 1, kita akan mempelajari tentang cara berpikir sejarah. Adapun cara berpikir sejarah ini terbagi dalam ada tiga jenis. Yang pertama itu kronologis, sinkronik, dan diakronik. Nah ini yang akan kita kaji ya. Jadi cara berpikir sejarahnya ada tiga, kronologis, sinkronik, dan diakronik. Kira-kira apa saja perbedaannya? Nah ini ya, materi ini ada dalam KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, baik, sebelum kita ke materi inti yang mempelajari tentang tadi ya, cara berpikir sejarah, di slide ini juga terlebih dahulu kita harus mengetahui sebetulnya istilah sejarah dalam berbagai bahasa itu apa saja, karena dalam berbagai bahasa ada istilahnya tersendiri. Nah, yang pertama ini ada historia dibacanya, ini dari bahasa Yunani yang artinya bertanya-tanya. Lalu yang kedua ada tarikh dalam bahasa Turki yang artinya penanggalan. Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam ilmu sejarah itu identik dengan adanya penanggalan, pengkajian peristiwa itu berdasarkan tanggal. Seperti itu. Lalu selanjutnya al-Qasas, dalam bahasa Arab yang artinya masa lampau. Lalu dalam bahasa Prancis, sejarah ini istilahnya adalah Listoa dibacanya, yang artinya adalah kisah. Dalam bahasa Jerman itu istilahnya adalah Geschichte atau telah terjadi, dan dalam bahasa Belanda itu dibaca Geschiedenis. Artinya sama kayak bahasa Jerman, telah terjadi. Nah, mohon maaf jika ada setidaknya kesalahan dalam penyebutan. Lalu setelah tadi kita secara singkat dan selewat mengetahui istilah sejarah dalam berbagai bahasa, selanjutnya ini merupakan beberapa definisi ilmu sejarah menurut para ahli. Nah, yang pertama itu ada dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini merupakan tokoh pahlawan nasional dan memiliki gelar juga Bapak Sejarah di Indonesia. Muhammad Yamin mendefinisikan sejarah sebagai sesuatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Oke, jadi poin di sini ya tadi ya, sejarah merupakan ilmu pengetahuan lalu disusun berdasarkan hasil penyelidikan yang merupakan kenyataan. Berarti jika masih ada pemikiran dalam beberapa orang-orang, masih banyak yang berpikir bahwa sejarah itu dongeng, itu jelas salah ya, karena di sini dari definisi yang diberikan oleh Muhammad Yamin itu sendiri, segala peristiwa yang bisa disebut sejarah itu adalah peristiwa yang bisa dibuktikan dan merupakan kenyataan, otomatis harus ada fakta-faktanya dan benar-benar terjadi. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada pengertian dari Ibnu Khaldun, merupakan filsuf terkenal di dunia juga, yang mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat dan peradaban manusia. Nah, karena memang pengkajian sejarah itu sendiri berfokus pada pelaku sejarah. Siapa pelaku sejarah yang dimaksud? Ya umat manusia. Gitu ya. Jadi sejarah bagi Ibnu Khaldun itu tadi catatan yang menceritakan tentang perkembangan manusia, peradaban manusia. Gitu poinnya. Nah, selanjutnya ini ada definisi dari Herodotus. Herodotus ini merupakan the father of history atau bapak sejarah dunia. Herodotus mendefinisikan bahwa sejarah itu berkembang tidak pasti jika berkembangnya itu ke arah masa depan, melainkan bergerak seperti garis lingkaran. Nah, ini berarti ada kaitannya bahwa Herodotus meyakini sejarah merupakan prosesnya itu siklus. Karena prosesnya siklus, otomatis peristiwa-peristiwa yang telah menjadi sejarah di masa lalu
bisa terjadi juga di masa sekarang maupun masa depan. Nah, ini kaitannya dengan salah satu tujuan kenapa sih kita harus belajar sejarah, ya tadi untuk mempelajari peristiwa-peristiwa yang ada di masa lalu agar segala hal yang buruk, segala hal yang tidak diharapkan itu tidak terulang lagi di masa kini dan di masa depan. Karena kan tadi peristiwa sejarah itu siklus. Seperti itu kaitannya. Oke, selanjutnya selanjutnya nah, kita masuk ke materi inti yang akan dibahasnya. Ini mengenai tadi cara berpikir sejarah itu sendiri. Nah, cara berpikir sejarah yang pertama tadi itu kan ada diakronik. Diakronik itu berasal dari bahasa Latin. Dia artinya melampaui, melalui, dan kronikus itu adalah waktu. Dimana ketika kita berpikir secara diakronik, ini menandakan bahwa kita berpikir didasari atas rentang waktunya. Gitu. Jadi dalam pengertiannya nih ya, memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Otomatis kita terfokus untuk berpikir secara rentang waktu dengan ruang peristiwa tersebut secara terbatas. Nanti Ibu akan kasih lihat contohnya supaya lebih paham lagi. Nah, tadi kan tuh di karakteristik yang kedua, ini diakronik itu berkaitan dengan berpikir secara kronologis. Gitu ya. Nah, sedangkan sinkronik itu kebalikannya. Ketika tadi diakronik itu dibataskan, ruangnya itu terbatas, tapi kita lihat garis waktunya. Sedangkan sinkronik itu kebalikannya di mana kita berpikir sejarah, menganalisis peristiwa sejarah itu berdasarkan ruang didasarkan atas ruang terjadinya, bukan waktu. Jadi lebih luas lagi, lebih spesifik. Sedangkan waktunya terbatas. Misalnya gini, kita terfokus dalam mengkaji proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita hanya mengkaji di tanggal itu saja, tapi kita lihat dari aspek lainnya. Contohnya kondisi sosialnya, kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu seperti apa, kondisi politiknya. Itu yang dimaksud dengan cara berpikir sinkronik. Kita diajak untuk berpikir lebih meluas dan lebih spesifik pengkajiannya. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah cara berpikir kronologis, di mana cara berpikir kronologis ini kita diajak untuk berpikir secara runtut, secara urutan waktu. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini ada kronik dan periodisasi. Sebetulnya kronik dan periodisasi itu bagian dari cara berpikir diakronik. Nah, kalau kita lihat tabelnya di slide, itu kan ada, jadi gini, cara berpikir sejarah itu ada diakronik dan sinkronik. Hanya saja dalam bagian cara berpikir diakronik itu ada cara berpikir periodisasi, kronologi, dan kronik. Jadi tiga komponen tadi, periodisasi, kronologi, dan kronik, itu bagian dari cara berpikir diakronik, yang artinya kita memfokuskan mengkaji suatu peristiwa itu dilihat berdasarkan rentang waktunya itu kapan. Itu cara berpikir diakronik. Nah, kenapa saling berkaitan? Kalau kita lihat lagi ke slide yang sebelumnya. Nah, kita lihat ya nih, kalau misalnya baca kronik dan periodisasi, pengertian kronik itu sendiri kan catatan peristiwa menurut urutan waktu berlangsungnya. Ini jelas ada kaitannya dengan diakronik gitu. Intinya kronik dan periodisasi bagian dari cara berpikir diakronik. Lalu periodisasi juga ini pengertiannya merupakan pembagian atau pembabakan waktu dalam sejarah gitu. Jadi ini ya tadi periodisasi, kronologi, dan kronik adalah bagian dari diakronik karena kita difokuskan untuk mengkaji berdasarkan rentang waktunya. Sedangkan kalau sinkronik kan tadi kita mengkaji peristiwa tapi dilihat juga aspek lainnya. Gitu. Nah, ini ada beberapa contohnya yang tadi akan Ibu berikan. Kalau kronologis, kita kan diajak untuk berpikir secara runtut.
Jadi nih, contohnya gini, ini ada kronologis kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Di sini kan dijelaskan per tahun kejadiannya itu ada apa. Misalnya tahun 1511 Portugis mendarat di Malaka dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Lalu di tahun 1521-nya Spanyol yang datang ke Maluku di bawah pimpinan Sebastian del Cano. Dan di 1529 kedatangan Spanyol akhirnya mengakibatkan terjadinya perjanjian Saragossa antara bangsa Indonesia dan Spanyol. Nah itu, ini kan bisa diketahui bahwa contoh kronologi itu seperti ini. Aduh, mohon maaf. Lalu selanjutnya ini contoh berpikir sinkronik. Sinkronik sendiri tadi kan kita terbatas pada waktu, tapi ruangnya harus menyeluruh. Contohnya tadi, ini nih, di sini ini kita mengkaji misalnya peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tapi selain mengkaji peristiwa itu, kita harus lihat nih di tanggal itu kondisi sosial tadi, sosial, politik, ekonomi, pokoknya kita melihat dari segala aspek kehidupan masyarakatnya seperti apa. Gitu kan tadi contohnya. Nah, sedangkan diakronik itu kebalikannya tadi. Contohnya kalau kita mengkaji peristiwa yang sama ya, sama-sama mengkaji proklamasi di tanggal 17 Agustus. Tapi selain mengkaji tanggal 17 Agustus itu, kita juga harus melihat urutan waktunya. Contohnya tahun 16, mohon maaf, contohnya tanggal 16 Agustusnya itu pernah terjadi penculikan Soekarno-Hatta atau identik dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Gitu. Jadi urutan waktu sebelum terjadi proklamasi itu ada peristiwa apa aja sih? Nah, itu yang dimaksud dengan cara berpikir diakronik, di mana kita diajak untuk melihat satu peristiwa itu dilihat juga dari runtutan waktu sebelumnya. Gitu intinya. Itu sih. Gitu ya. Baik. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari periodisasi. Nah, pengaplikasian atau cara berpikir secara periodisasi dalam ilmu sejarah itu seperti apa? Contohnya ini. Di sini kita lihat periodisasi sejarah Indonesia. Karena arti dari periodisasi sendiri itu kan periodisasi berarti periode atau pembabakan zaman. Kalau kita disuruh mengkaji untuk gimana sih periode sejarah di Indonesia, nah ini kita mengkajinya dari masa praaksara, terus masuk ke masa Hindu-Buddha, masa kedatangan Islam, kolonial Belanda, pendudukan Jepang, revolusi Indonesia, dan kemerdekaan Indonesia. Inilah rentetan dari periode atau periodisasi dari sejarah bangsa Indonesia. Seperti itu. Mungkin gimana, ada yang bisa mungkin kalian kurang paham, silahkan untuk bertanya di forum diskusinya gitu. Jadi tadi ya intinya hari ini kita mengulik tentang materi cara berpikir sejarah yang terbagi dalam dua, diakronik, sinkronik. Tapi tadi kan di awal kita fokuskannya itu diakronik, sinkronik, dan kronologis. Sedangkan sebenarnya kronologis itu sendiri bagian dari diakronik. Seperti itu. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.